Baik, hari ini kita akan coba mempraktikkan static routing berdasarkan skema yang ada di sini. Jadi ini skema yang sangat-sangat sederhana, terdiri dari dua komputer, kemudian ada dua switch yang ini, dan ada dua router 1 dan router 2. Kita langsung aja. Berdasarkan skema ini, kita akan coba simulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, di perangkat Cisco Packet Tracer di sini ada network device yang terdiri dari router, kemudian ada switch. Kita akan coba menggunakan router yang seri 2911 ya. Kita pasang 2 ya. Ya. Kemudian kita juga butuh switch 2 unit. Nah, saat ini kita akan coba menggunakan switch yang seri Cisco Catalyst 2960. Ada 2 juga ya. Ini. Dan kita juga membutuhkan 2 unit PC komputer di bagian end device ya. Yaitu kita gunakan generic untuk PC 1 ya, dan PC 2. Oke, di sini kita tidak bisa melihat namanya. Untuk memunculkan namanya, klik bagian option, preference, kemudian centang show device name label. Ya, sehingga kelihatan di sini. Nah, ini adalah switch router 1, switch 1, PC0 dan PC1. Di sini namanya PC0 dan PC1. Untuk merubah nama, klik 2 kali di bagian PC-nya, di bagian config ya. Nah, ini diganti namanya menjadi PC1 ya. Oke, ini berwarna merah, ini berarti PC1-nya sudah ada yang ini. Ini yang kita rubah dulu berarti. Kita ganti dengan PC2 ya. Kemudian ini kita ganti dengan PC1. Oke. Kemudian untuk routernya kita ganti namanya ya. Di bagian display name ganti dengan R1 untuk router 1 ini, dan untuk router keduanya kita ganti dengan R2. Hostname-nya juga boleh diganti jadi router 2. Ini tadi hostname-nya kita ganti dengan router 2. Router 1. Oke. Seperti ini. Nah, untuk menghubungkan antara PC dan switch, kita butuh connection kabel di bagian connection. Di sini ada banyak jenis kabel. Ini adalah kabel konsol ya, yang digunakan untuk mengkonfigurasi router. Ini adalah kabel strike, ini kabel cross ya. Kemudian ini adalah kabel telepon, ada kabel serial ya, serial DCG. Ini kabel koaksial ya, dan seterusnya. Ada banyak jenis kabel yang bisa dilihat di bagian bawah ini. Untuk menghubungkan antar perangkat yang berbeda, kita gunakan kabel strike ya. Sini PC0 di bagian flash Ethernet kita hubungkan dengan switch. Di sini bebas ya, kita pilih. Karena di skema yang ini tidak ditentukan port mana, jadi bebas kita pilih. Nah, sedangkan dari switch ke router itu menggunakan port GIG 00. Artinya portnya adalah gigabyte 00. Jadi untuk menghubungkan switch dengan router kita gunakan kabel strike ya. Di switchnya bebas, tetapi di routernya kita harus pilih port gigabyte 00 ya. GIG 00 sesuai dengan skema tadi. Nah, ini GIG 00. Kemudian sama dari PC2 juga ke switch 1 juga bebas. Kita utamakan yang gigabyte karena lebih cepat. Kemudian dari switch, karena perangkatnya berbeda, tetap menggunakan kabel strike ya. Nah, dari switch ke router kita gunakan port gigabyte Ethernet 00
Nah, sesuai dengan skema tadi yang ini. Dari switch ke router menggunakan gigabyte 00. Berikutnya dari router ke router 1 ke router 2. Di sini kalau kita lihat skema, di router 1 menggunakan gigabyte 01 dan router 2 menggunakan gigabyte 01 juga. Karena ini adalah perangkatnya sama, maka kabel yang kita gunakan adalah kabel jenis cross. Ini crossover ya. Nggak boleh menggunakan strike kalau perangkat yang sama. Nah, jadi akan seperti ini. Untuk melihat apakah port tempat kita pasang sudah benar, kita bisa munculkan melalui menu option, preference, kemudian centang, always show port label. Nah, di sini ada kelihatan dari switch ke router terhubung melalui GIG 00. Dari router ke router melalui GIG 01, ini juga GIG 01. Sama seperti skema GIG 01, GIG 01. Oke, berikutnya kita akan melakukan konfigurasi sesuai dengan IP address yang tadi. Pertama untuk PC 1. Untuk mengkonfigurasi, pilih PC 1, kemudian pilih desktop, bagian IP configuration. IP-nya adalah 172.16.0.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Kenapa 255.255.255.0? Karena sesuai skema ini adalah perfectnya 24. 24 itu artinya 255.255.0. Kemudian untuk gateway ini mengarah ke router. Kalau kita lihat skema yang ini ya, PC1 mengarah ke router 1. Artinya PC1 ini untuk terhubung ke jaringan luar melewati router 1. Berarti gateway-nya adalah IP dari router 1, yaitu 172.16.0.1 yang ini. Ya, jadi ini yang wajib kita isi, yaitu IP, subnet max, dan default gateway. Begitu juga dengan PC yang kedua, ya, yang ini PC2 yang ini, klik 2 kali, kemudian pilih desktop, IP configuration. Kita lihat skemanya yang ini, ya. Kemudian kita atur IP-nya adalah di PC2 192.168.0.2 dengan perfect 24, berarti subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Gateway-nya berapa? Gateway-nya yang mengikuti IP dari router, yaitu 192.168.0.1. Oke, sudah untuk PC. Berikutnya, kita akan mengkonfigurasi router 1 dan router 2 yang ada di sini. Untuk router 1, cara konfigurasinya diklik 2 kali. Ya. Seperti ini, di bagian config ada router 1 di sini. Yang perlu kita atur adalah gigabyte Ethernet 00. Yang ini diklik aja. Saya perbesar dulu. Ini. Gigabyte 00. IP yang digunakan sesuai skema adalah ini 172.16. Oh ya, perhatikan di sini. Kalau menggunakan config, itu tinggal kita klik config, kemudian pilih gigabyte Ethernet. Tetapi kalau menggunakan perintah CLI, ya, yang ini, caranya adalah interface gigabyte Ethernet atau disingkat GIG 00. Seperti itu. Atau bisa juga dilihat seperti ini. Interface gigabyte Ethernet 00. Sama aja. Saat kita klik GIG, otomatis perintahnya akan seperti ini.
IP address-nya adalah 172.16.0.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Nah, seperti ini. Perintah kalau menggunakan CLI ya, yaitu IP address 172.16.01.255.255.0. Jangan lupa di on-kan ya, atau perintahnya adalah no shutdown. Nah, itu perintah untuk meng-on-kan. Udah selesai. Selain GEG 00, kita juga harus mengkonfigurasi GEG 01 yang ini. Ya, klik GEG 01, perintahnya adalah ini, interface Gigabyte Ethernet 01. Kemudian kita masukkan IP-nya 10.10.0.1. Perfectnya 30, berarti 255.255.255.252 ya. Seperti ini. Jangan lupa di klik on ya. Nih, no shutdown ya. Udah selesai untuk router 1, kita tutup. Kita lanjut ke router 2 ya. Di router 2, cara konfigurasinya juga sama ya. Kalau kita melihat skema tadi yang ini ya, maka di router 2 ini ada dua yang harus kita konfigurasi, yaitu Gigabyte 00 yang ini. IP-nya adalah 192.168.0.1 dengan subnet max 255.255.0 ya. Kemudian jangan lupa dicentang on. Kalau kita melihat perintahnya seperti ini. Kalau kita menggunakan CLI, interface Gigabyte 00, IP address 192.168.0.1 dengan subnet max 255.255.0. Jangan lupa di no SH atau no shutdown. Itu kalau menggunakan CLI. Nah, kita coba menggunakan CLI untuk mengkonfigurasi Gigabyte Ethernet 01. Gini ya, perintahnya sama, interface Gigabyte atau bisa disingkat GIG 01, enter ya. Kemudian IP address-nya adalah 10.10.0.1 dengan subnet max 255.255.255.252. Kenapa 252? Karena perfectnya 30 ya. Begitu kita enter ya, nah, maka secara otomatis IP-nya sudah terisi. Untuk menghidupkan, masukkan perintah no shutdown atau no SH. Enter. Oke, sudah selesai. Jadi perintahnya ini untuk mengkonfigurasi IP address lewat CLI. Sama aja dengan lewat config ya. Kalau kita lihat di sini otomatis dia sudah terisi. Oh sorry, dia tidak pakai 0.1 ya, tapi di sini 0.2. Tidak boleh sama IP address-nya itu. Oke, ini salah ya. Ini seharusnya 0.2. Sorry. Oke, kalau kita lihat skema sekarang semua sudah berwarna hijau, artinya semua konfigurasi sudah kita lakukan, tentunya konfigurasi IP. Sekarang kita tes koneksi. Untuk tes koneksi, kita coba melalui PC1. Di sini kita klik, masuk ke bagian command prompt, kemudian kita ping kemana? Kita tes koneksi dulu ke router 1 yang IP-nya 172.16.0.1. Dia akan replay. Ini artinya PC1 ini sudah terhubung dengan router. Sekarang kita cek PC2. Kita cek PC2, masuk ke command prompt, kemudian kita ping ke router 2. Ping ke router 2 atau ke gateway 192.168.0.1. Replay juga.
Artinya PC2 ini sudah terhubung dengan router. Nah, sekarang kita cek dari router. Dari router 1 menggunakan CLI ya. Kita coba ping ke PC1 yang IP-nya 172.16.0.2. Sorry, di sini kita tidak boleh ngeping lewat global mode. Kita harus exit dulu. Exit dulu ya, kemudian exit dulu ya, sampai muncul R1 tanda pagar. Ini kita sedang berada di privilege mode, baru boleh ngeping 0.2. Nah, kalau tanda seru berarti kita sudah terhubung dengan PC1. Nah, ini baru konfigurasi standar IP address. Yang kita inginkan adalah bagaimana PC1 ini bisa berkomunikasi dengan PC2. Kalau tadi kita tes koneksi dari PC1 ke router 1 sudah berhasil. Sekarang kita tes dari PC1 ke PC2. Kita coba ping. Kita ping ke PC2. Ping IP PC2 adalah 192.168.0.2. Ya, di sini jawabannya adalah replay, namun destination host unreachable. Ini artinya router yang ini tidak mengenal host tujuan, tidak mengenal komputer yang IP-nya 192.168.0.2. Kenapa saya bilang router? Kita lihat di sini. Ada balasan dari router, replay from 172.16.0.1. Ini adalah IP dari router. Router menyampaikan destination host unreachable. Hostnya tidak dikenal, alamat tujuan tidak dikenal. Artinya PC1 sudah terhubung ke router, namun router tidak mengenal alamat ini. Begitu juga kalau kita ping dari PC2 ya, ke PC1 yang IP-nya 172.16.0.2. Nah, sama jawabannya. Destination host unreachable. Artinya PC2 sudah terhubung ke router 2, namun router 2 ini tidak mengenal PC1 yang IP-nya sekian, maka jawabannya adalah destination host unreachable. Nah, tugas kita sekarang adalah menghubungkan ya, memperkenalkan jaringan yang ini, jaringan PC1 supaya dikenal oleh jaringan PC2. Ya. Disinilah fungsi dari static routing. Static routing itu fungsinya adalah membuat yang namanya routing tabel. Apa itu routing tabel? Routing tabel ini menyimpan jaringan-jaringan yang dikenali oleh router, baik router 1 maupun router 2. Nah, bagaimana caranya? Di static routing yang harus kita daftarkan adalah jaringan yang tidak terhubung secara langsung. Jadi, kalau kita ingin konfigurasi router 1, maka jaringan yang harus kita daftarkan di router 1 adalah jaringan yang tidak terhubung secara langsung, yaitu jaringan yang ini, jaringan PC2. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita ingin mengkonfigurasi router 2, maka yang harus kita daftarkan adalah jaringan dari PC1. Bagaimana caranya? Kita mulai dari router 1. Ya. Perintahnya untuk static routing adalah IP, ya, pakai huruf kecil. Oh ya, kita harus masuk ke global mode dulu. Config terminal, ya, counter. Setelah muncul simbol config, baru boleh kita memasukkan perintah static routingnya. Perintahnya adalah IP route. Ya. Kemudian kita masukkan network dari jaringan yang akan didaftarkan.
karena ini adalah router 1, maka jaringan yang didaftarkan adalah jaringan yang ini. Networknya adalah 192.168.0.0 dengan subnet mask perfectnya 24 atau 255.255.255.0 dengan next hop. Nah, kita lihat di sini. Next hop ya yang menuju ke PC2 adalah IP dari router yang kedua, yang ini. Ini disebut sebagai next hop dari router 1 menuju PC2. Berapa IP-nya? Ya, IP-nya adalah 10.10.0.2. Seharusnya ini salah ya, ini seharusnya 2, tidak boleh sama IP-nya. 10.10.0.2 10.10.0.2 enter. Sudah. Ini di router 1. Bagaimana dengan router 2? Kita buka router 2 ya. Sama. Kalau ini router 1, ini router 2. Di router 2 ya, di router 2 yang harus kita daftarkan adalah jaringan dari PC 1 yang ini. Router 2 yang harus kita daftarkan adalah jaringan dari PC 1 yang ini. Jadi perintahnya adalah yang ini, IP root jaringan dari PC 1 networknya adalah 172.16.0.0 dengan perfectnya 24, itu sama artinya dengan 255.255.0. Nah, next hop-nya berapa? Kita lihat next hop-nya. Next hop adalah IP dari router 1. Kita sedang berada di router 2. Router 2 jika ingin menuju ke PC 1, dia melewati router 1. Maka next hop-nya adalah IP dari router 1 yang ini. 10.10.0.1. 10.10.0.1 enter. Nah, seperti ini. Jadi perintah static routing itu seperti ini. IP root diikuti network yang didaftarkan, diikuti dengan subnet mask, diikuti dengan next hop-nya. Router 2 next hop-nya adalah IP dari router 1. Router 1 next hop-nya adalah IP dari router 2. Oke, sekarang kita uji coba. Setelah memasukkan static routing, ini kita tutup, ini kita tutup. Sekarang kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2. Command prompt. Kalau tadi jawabannya adalah destination host unreachable, sekarang kita coba ping lagi. Ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini replay. Jadi PC 1 sudah terkoneksi ke PC 2. Sekarang kita tes dari PC 2. Command prompt ya. Kalau tadi destination host unreachable, sekarang dia sudah replay. Jadi dari PC 2 ke PC 1 juga sudah terkoneksi. Oke, itu tentang static routing. Demikian, semoga bermanfaat. Silahkan nanti dicoba sendiri masing-masing di tempat ya, di rumah masing-masing maksudnya ya. Semoga berhasil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.